Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Riza. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks berita, yakni subbab, struktur, dan kebahasaan teks berita. Oh iya, setelah kita mempelajari materi ini, kita berharap kita bisa menentukan struktur dan kebahasaan dari teks berita. Langsung saja ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang struktur. Ya, tentang struktur. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang struktur, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks berita. Mengapa kita singgung kembali unsur-unsur teks berita? Karena ini adalah jiwanya berita. Terdiri dari unsur-unsur itu. Masih ingat ya, kira-kira unsur apa saja yang kita akronimkan menjadi kata ini? Kita akronimkan menjadi kata adik Simba, di mana A ini adalah apa, kemudian di ini di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Kita harus selalu ingat keenam unsur ini ya, karena keenam ini yang akan digunakan dalam merancang sebuah berita. Kembali lagi kita ke struktur ya. Untuk struktur teks berita ini, mengapa ada struktur ya? Setiap teks, baik itu teks berita, teks deskripsi, atau teks yang lain, itu pasti memiliki unsur-unsur atau memiliki struktur yang berbeda, yang menjadi ciri khas atau karakter dari teks masing-masing. Karena setiap teks memiliki tujuan yang berbeda. Yang kita bahas adalah teks berita. Berarti tujuannya apa? Namanya berita, itu berarti memberikan sebuah informasi, dimana informasi ini tidak serta-merta hayalan penulis, tapi informasi ini berdasarkan data-data faktual atau yang fakta, ada buktinya. Jadi di sini tidak bisa menulis teks secara suka-suka ya, tidak boleh, karena ada pedomannya. Kembali lagi ke struktur ya. Dalam sebuah berita itu memiliki struktur. Struktur teks berita ini disusun bentuk piramida terbalik. Di mana piramida terbalik ini ada 3 susunan. Ada 3 susunan. Mengapa terdiri dari 3 susunan? Ya nanti kita akan bahas ya. Kemudian unsur-unsur berita ini kira-kira diletakkan di mana ya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah atau bahasa asingnya ya, atau bisa disebut dengan kepala atau kepala berita. Maksudnya bagaimana kok ada kepalanya? Ya, di dalam sebuah berita yang namanya kepala itu berarti susunan paling atas ya. Kalau kita anggota badan kita, kepala berarti susunan paling atas. Mengapa paling atas itu penting? Ya karena seseorang memandang
orang lain atau sesuatu dari mananya? Dari bawah. Pasti yang lazim dipandang yang lebih awal adalah wajah, dimana wajah ini letaknya di kepala ya. Coba kalau wajahnya letaknya di kaki ya, pasti yang dilihat terlebih dahulu adalah kaki. Kalau kita mengenal seseorang, apakah yang kita lihat itu adalah tangannya atau kakinya dulu? Pasti untuk mengenal seseorang itu yang kita lihat adalah kepalanya, karena ini adalah bagian yang penting. Begitupun juga berita. Kalau kita membaca berita ya, jangankan membaca berita, membaca teks lain. Apakah kalau kita membaca itu dari bawah? Tidak kan? Pasti kita akan membaca dari paling awal, yaitu kepala. Ya, susunan dalam berita juga seperti itu ya, kepala terlebih dahulu. Kira-kira unsur mana yang dipakai dalam sebuah lead atau kepala berita? Biasanya ya, biasanya ini menggunakan unsur apa atau kapan. Biasanya menggunakan unsur apa atau kapan untuk meletakkan pada bagian kepala atau paragraf pertamanya lah istilahnya itu. Mengapa saya katakan tidak paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3? Tidak ya, karena dalam sebuah berita hanya disusun dalam satu paragraf itu pun bisa. Satu paragraf itu terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Ini jadi ini juga susunannya seperti itu. Kita ambil pada bagian aja ya, jangan pakai paragraf biar nanti kita tidak bingung. Ini sudah paham ya, ini biasanya ya. Biasanya, jadi tidak dijadikan sebagai pedoman. Cuma secara umum sebuah berita itu untuk mengawali beritanya itu dengan unsur apa atau kapan. Kemudian yang kedua adalah badan. Ini ya. Badan berita. Nah, badan berita ini juga suatu hal yang penting juga ya. Jangan sampai hanya kepala saja tanpa badan ya. Kita bayangkan kalau sosok manusia tidak ada badan, hanya ada kepala. Oke, itu kembali lagi, badan berita ini adalah tengah-tengah ya, tengah-tengah untuk memperkuat informasi yang diberitakan. Kemudian unsur apa yang dipakai? Ya lebihnya, misalkan kalau kita memakai unsur apa dan kapan di kepala berita, berarti sisanya kita pakai di badan. Bolehkah kita memakai keduanya ini? Boleh di dalam kepala berita. Bolehkah kita hanya memakai salah satu, apa atau kapan? Boleh juga ya. Ingat-ingat catatan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diberitakan. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini adalah ekor berita. Yang namanya ekor itu kelihatan nggak kalau dari depan? Tidak ya. Jadi ini dianggap suatu hal yang tidak penting atau hanya sekedar uraian. Ini biasanya memakai unsur bagaimana. Mengapa bagaimana? Bagaimana ini adalah uraian secara detailnya. Kemungkinan yang dibahas di bagaimana ini yang sudah dibahas pada kepala dan badan. Oleh karena itu, bagaimana ini diletakkan di bagian ekor, hanya sebagai penjelas atau uraian yang sekiranya belum dijelaskan di awal. Nah, ini ada di sini. Jadi
Mengapa unsur berita ini dibentuk seperti piramida terbalik ya? Ini ya, karena penyusunannya dimulai dari hal-hal yang penting, menuju ke hal-hal atau informasi-informasi yang tidak penting, seperti itu ya. Jadi pembuatannya seperti ini untuk struktur atau susunannya. Jadi terdiri dari 3 susunan. Terdiri dari 3 susunan dalam penulisan berita. Saya ulang lagi. Penyusunannya, strukturnya seperti piramida terbalik, di mana penyusunannya dari hal-hal yang penting menuju ke bagian yang tidak penting. Selanjutnya, dalam piramida terbalik ini, yang pertama adalah bahasa asingnya atau disebut juga kepala berita. Biasanya dalam kepala berita ini itu menggunakan unsur apa atau kapan atau keduanya, atau bahkan ada tambahan lagi, bisa juga ya. Kemudian dalam badan berita ini sisanya dari unsur ini. Jadi kalau kita memakai apa, berarti di badan berita itu berisi tentang kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Kemudian unsur bagaimana itu diletakkan di ekor berita, seperti itu ya. Jadi penyusunannya, misalkan kalau saya balik ya, bagaimana saya letakkan di kepala, boleh. Jadi di sini ini tidak dijadikan sebagai pedoman, atau istilahnya itu wajib kepala berita itu ada unsur apa, wajib ada unsur kapan, tidak ya. Jadi kita menyesuaikan. Sekali lagi saya tekankan, ini biasanya ya, namanya biasanya berarti umumnya menggunakan unsur apa atau kapan. Untuk ekor berita umumnya atau biasanya menggunakan bagaimana, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Selanjutnya kita mempelajari tentang kebahasaan teks berita atau yang kedua ya. Oke, dalam kita menyusun sebuah berita atau sebuah wacana ya, kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga menjadi sebuah paragraf, itu pasti memiliki kaidah tersendiri setiap wacana yang disampaikan. Mengapa demikian? Ya memang ada aturan-aturan tersendiri yang membawai penulisan teks masing-masing. Teks deskripsi yang sudah dibahas di kelas 7, itu juga ada aturan-aturan penulisan dari teks deskripsi. Begitu juga teks berita, juga ada aturan-aturan dari penulisan teks berita. Apa saja kira-kira aturan dalam penulisan teks berita? Yang pertama adalah penulisannya menggunakan bahasa baku atau resmi. Maksudnya bagaimana baku atau resmi? Ya sesuai dengan EYD. Sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan sesuai dengan pedoman penulisan bahasa. Mengapa kok harus baku atau resmi? Kita harus mengingat ya, kita menulis berita itu tujuannya untuk dibaca siapa? Apakah hanya kalangan pemuda-pemudi ataukah seluruh lapisan masyarakat? Tidak ada kan sebuah berita khusus anak-anak,
berita khusus orang tua, tidak ada. Jadi setiap berita itu sama tujuannya ya, dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat dari muda hingga tua. Coba kita bayangkan jika isi berita itu menggunakan bahasa yang gaul, menggunakan kata lo, gue, diseno, enjoy, itu orang tua pasti kan nggak paham, ya kan? Pasti akan menimbulkan makna yang ambigu atau makna kesalahpahaman makna. Oleh karena itu, dalam sebuah penulisan berita harus atau wajib berbahasa yang baku, bahasa yang resmi, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh saja, ya penggunaan kata saya ya. Saya, jangan menggunakan kata gue. Saya dengan gue ini sama, tapi tidak boleh menggunakan gue karena ini tidak baku. Kemudian penulisan apa lagi? Ini kaitannya dengan bahasa ya, bahasa daerahnya. Kalau kita penulisannya, contoh saja penulisan Al-Quran. Al-Quran seperti ini. Kalian sering kan menulis seperti ini, padahal ini adalah salah penulisannya, tidak baku ini. Yang baku apa? Ini yang baku, tanpa ada spasi, tanpa ada ketik di atas. Ini yang baku. Jadi kita harus menambah kosakata ya yang baku dalam bahasa Indonesia, supaya kita juga tidak kalah dengan bahasa asing lainnya. Kita harus menguasai bahasa kita sendiri sebelum kita menguasai bahasa asing, seperti itu ya. Ini adalah contoh sederhana ya yang sering kita ucapkan, cuma kita terkadang tidak tahu penulisan yang sesuai dengan EYD atau penulisan bakunya yang bagaimana. Selanjutnya yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan adanya tanda kutip. Perlu kalian ingat, kalimat langsung ini sudah dipelajari pada kelas 7 ya. Jadi di sini saya hanya mengulas sedikit sekilas saja. Untuk kalimat langsung ini ada 3 versi ya. Versi pertama yaitu penutur, kemudian baru kutipan. Contohnya bagaimana? Contoh, Riza berkata, ada 3 korban. Berarti ini adalah penuturnya itu Riza. Ada korban, ini adalah kutipannya. Nah, seperti ini ya. Untuk versi kedua, kutipan dulu baru penutur. Contohnya, nah ini adalah versi kedua. Kalimatnya ada 3 korban, kata Riza. 3 korban ini adalah kutipan. Riza ini adalah penutur. Kemudian yang versi 3,
Versi 3 yaitu penutur kutipan penutur lagi ya. Jadi ada 2 penutur di dalam kutipan. Tapi versi 3 ini jarang ya. Jarang sekali digunakan. Dan untuk materi kelas 8 ini cukup kita mengenal versi 1 dengan versi 2. Untuk versi 3 kita abaikan dulu ya. Ini materi tingkat lanjut nanti. Oke, ini adalah susunan atau aturan ketika kita menulis kalimat langsung. Ini aturan secara penulisannya, belum nanti bahasanya. Ciri-cirinya bahwa ciri-cirinya diawali dengan huruf kapital ya, meskipun itu tidak nama orang. Kemudian setelah kutip juga ada huruf kapital, meskipun ini tidak nama orang, karena ini sudah aturan. Kalau penulisan kalimat biasa setelah tanda petik itu harus setelah tanda koma, setelah tanda koma itu harus huruf kecil, karena ini adalah kalimat langsung. Jadi setelah tanda koma, karena kutipan, jadi setelah dikutip harus menggunakan huruf kapital. Ini aturan yang pertama. Kemudian setelah penutur harus diberi tanda koma, tidak boleh tanda titik. Itu ya aturan selanjutnya. Kemudian setelah tanda kutip itu disertai tanda titik. Jadi tanda titik atau tanda akhir kalimat tidak boleh diletakkan sebelum tanda kutip, tapi setelah tanda kutip. Itu aturannya yang harus kalian ketahui, bagaimana cara membuat kalimat langsung. Oke, kita lanjut ke bahasaan selanjutnya. Selanjutnya adalah konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini atau kata hubung bahwa berfungsi sebagai penerang ya, atau yang menerangkan suatu hal. Contoh langsung, contohnya, sekelompok masyarakat setempat mengatakan bahwa kecelakaan tersebut diduga sopir mengantuk. Misalkan ini ya, ada kata bahwa di sini. Nah, bahwa ini fungsinya ya sebagai keterangan atau yang menerangkan. Menerangkan apa? Kondisi ya, kondisi kecelakaan ini berarti penyebab. Penguat, sebagai penguat bahwasanya ada sekelompok masyarakat setempat itu yang mengetahui ya, menduga sopir itu mengantuk. Meskipun ini adalah sebuah opini ya, bahwa ini berarti masuk dalam menerangkan hal kaitannya penyebab kecelakaan itu terjadi. Atau masuk pada unsur apa ini kira-kira? Unsur penyebab, berarti unsur mengapa, seperti itu. Keempat yaitu kata kerja mental, dimana ini kata kerja kegiatan hasil sebuah pemikiran ya.
atau sebuah pemikiran, dimana ini tindakan namun dalam sebuah pemikiran ya, tidak secara fisik ya, tidak secara kinestetik bisa kita lihat. Contohnya kalau kata kerja menendang, itu kan ada wujudnya ya, ada gerakannya. Tapi kalau kata kerja mental itu masih dalam sebuah pikiran ya. Contohnya apa? Ya contohnya memikirkan. Misal memutuskan, memikirkan, menyesal, memutuskan. Nah itu contoh dari kata kerja mental atau sebuah pemikiran. Kalau kita buat dalam sebuah kalimat, contoh masyarakat memutuskan korban kecelakaan itu segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, ada kata memutuskan. Ini adalah sebuah tindakan tapi buah pikiran ya, tidak sebuah tindakan fisik yang bisa dilihat, tapi sebuah pemikiran. Kemudian yang dituangkan dalam sebuah ide seperti itu ya. Ini adalah kata kerja mental. Lawannya dari mental itu adalah material, yaitu secara fisik. Contohnya melempar, menendang, berlari, itu masuk kata kerja material. Kalau kata kerja mental itu hanya sebatas sebuah pemikiran gitu ya. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Fungsi keterangan waktu dan tempat ya, dimana perlu kalian ketahui ini sesuai dengan karakteristik berita, yaitu disusun secara kronologis. Yang namanya kronologis itu adalah ada urutan ya, namanya urutan yang kita ambil yaitu urutan waktu dan tempat. Contohnya kalau keterangan waktu, menandakan pukul ya. Contoh, nah ini contoh, tepat pukul 7 kecelakaan itu terjadi di depan ruko roti. Ada pukul 7, ini menandakan waktu. Kemudian ada kata di depan ruko roti, ini menandakan tempat. Apakah menggunakan pukul ini? Bisa juga menggunakan tanggal ya, misalkan
Nah, contoh saja ini yang versi kedua. Kecelakaan itu terjadi di depan ruko roti Rabu 10-1. Ini maksudnya adalah hari Rabu. Ini adalah tanggal contohnya adalah setelah itu, kemudian sejak dan lain sebagainya ya. Contoh dalam kalimatnya. Jumlah dari apa ya, rata-rata. Kalau sejak pagi berarti misalkan sekarang adalah sore, berarti kan durasinya ya, yang dihitungkan adalah durasinya seperti ini ya. Baiklah, setelah kita bahas secara keseluruhan tadi struktur dan kebahasaan, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama kaitannya dengan struktur.
itu bentuknya piramida terbalik, di mana dari atas sampai ke bawah, dengan catatan semakin ke bawah isi berita semakin tidak penting ya, dengan penjelasan tadi. Kemudian yang kedua, ada bahasanya harus baku ya, tidak boleh menggunakan bahasa yang sesuai dengan zamannya, tapi harus seluruh zaman itu memahami bahasanya. Yang kedua adalah konjungsi bawah sebagai penerang. Yang ketiga konjungsi temporal ya, kaitannya dengan penjumlahan. Yang keempat yaitu kata kerja mental, kaitannya dengan sebuah ide atau sebuah pemikiran. Yang kelima adalah kalimat langsung, dimana ini ditandai dengan sebuah kutipan langsung. Dan yang terakhir adalah fungsi keterangan waktu dan tempat ya, dimana ini sebagai salah satu karakteristik atau ciri dari berita, yaitu disusun secara kronologis urutan kejadiannya. Ini ada 6. Baiklah, rangkuman ini mengakhiri perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.